Sejarah Kerajaan Pontianak. Kesultanan Pontianak juga disebut sebagai Kesultanan Qadriyah, yang berasal dari nama pendirinya Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Leluhur Sultan Pontianak adalah seorang ulama asal Hadramaut bernama Habib Hussein Al-Qadri. Ia dilahirkan di sebuah kota kecil bernama Trim pada kurang lebih 1706. Sejak kecil, Habib Hussein telah dididik orang tuanya mempelajari agama Islam. Tatkala menginjak usia 18 tahun, ia melanjutkan pelajarannya di Kulandi kepada seorang guru bernama Syekh Said Muhammad bin Hamid. Selain mempelajari agama, Habib Hussein kerap turut berlayar bersama para pedagang hingga ke Kalkuta di pantai barat India. Lambat laun timbul keinginannya bersama 3 orang sahabatnya, Said Abu Bakar Al-Aidrus, Said Umar Bahsan Assegaf, dan Said Muhammad Ibnu Ahmad Quraisy berlayar lebih jauh ke timur karena mendengar bahwa di Kepulauan Nusantara banyak terdapat kerajaan-kerajaan Islam. Niat menyebarkan dan mengajarkan agama Islam ini disampaikan kepada guru beserta orang tua mereka. Setelah mendapat restu mereka, keempat sahabat ini berlayar ke Kepulauan Nusantara. Tempat pertama yang diinjak oleh rombongan dari Hadramaut adalah Aceh. Setelah berdiam di sana selama setahun, diputuskan bahwa Said Abu Bakar Al-Aidrus akan tetap tinggal di Aceh. Sebagai guru agama ia sangat disenangi oleh masyarakat sehingga digelari Tuan Besar Aceh. Said Umar Bahsan Assegaf meneruskan perjalanannya hingga ke Siak dan menetap di sana. Ia tersohor sebagai ulama besar dan digelari Tuan Besar Siak. Said Muhammad Ibnu Ahmad Quraisy berkelana di Semenanjung Malaka dan akhirnya tinggal di Marang Trengganu. Ia diangkat sebagai pemuka agama dan digelari Datuk Marang Pemuka Agama Negeri Trengganu. Habib Hussein sendiri teringat pesan gurunya yang menganjurkannya mencari daerah subur dan dipenuhi pepohonan. Ia lantas meninggalkan Aceh dan berlayar ke Batavia. Selama 7 tahun ia bermukim di Batavia, tetapi hatinya belum mantap karena kota tersebut telah berada di tangan Belanda. Ia pindah ke Semarang dan menetap di sana. Ternyata di kota tersebut ia banyak berjumpa dengan sesama pedagang dan penyebar agama Islam asal Arab. Salah seorang di antara mereka adalah Syekh Salam Hambal. Habib Hussein lantas tinggal bersamanya. Syekh Salam Hambal merupakan pedagang besar yang telah sering berniaga ke Matan, Kalimantan. Suatu ketika, Habib Hussein menyaksikan Syekh Salam Hambal yang hingga malam hari masih bekerja memperbaiki bagian dasar perahunya dari dalam sungai berlumpur di muara Kali Terboyo. Peristiwa ini membuka hati Habib Hussein mengenai beratnya hidup di dunia. Bersama dengan Syekh Salam Hambal, Habib Hussein berlayar ke Matan. Selain berdagang mereka membuka pusat pengajaran agama Islam. Saat itu, yang menjabat sebagai pemimpin peradilan agama di Matan adalah seorang ulama asal Arab bernama Said Hashim Yahya. Ia juga dikenal sebagai Tuan Janggut Merah karena mengecat janggutnya yang telah memutih dengan pacar merah. Said Hashim Yahya merupakan seorang ulama yang keras. Kemana-mana ia selalu membawa tongkat besi dan menghancurkan patung ataupun gambar di rumah beserta perahu milik penduduk yang dianggapnya sebagai berhala. Tindakan ini justru menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Suatu ketika, Syekh Salam Hambal bersama Habib Hussein diundang menghadiri perjamuan oleh Sultan Muhammad Muazzuddin dari Kerajaan Matan. Pada kesempatan tersebut hadir pula Said Hashim Yahya. Sebagai pembukaan diedarkanlah sirih dan pinang. Kacip, gunting tajam sebelah dan sendinya ada di ujung, yang dipergunakan membelah pinang berasal dari Bali dan ada hiasan ukiran kepala ular. Menyaksikan ukiran seperti itu, Said Hashim Yahya menjadi marah dan menganggapnya bertentangan dengan ajaran agama. Diambilnya kacip itu dan dipatahkan serta ditumbuknya hingga hancur dengan tongkat besi. Sultan sebenarnya merasa kurang enak dengan kejadian itu, tetapi ia tidak menegurnya karena Said Hashim Yahya adalah hakim agama Kerajaan Matan. Di luar dugaan, Habib Hussein memungut kacip yang telah remuk.
Ia menatanya kembali, membaca doa, dan mengusapi dengan air liurnya. Ajaibnya kacip tersebut utuh kembali. Hadirin merasa kagum karena dengan pertolongan Allah, Habib Hussein berhasil memperbaiki kacip yang dianggap syirik oleh Sayyid Hashim. Sultan Matan bersimpati kepada Habib Hussein dan mengangkatnya sebagai salah seorang pemuka agama di kalangan istana. Hal ini memantapkan Habib Hussein berdiam di Matan. Sultan bahkan menganugerahkan jabatan Kadi Pengadilan Agama Matan kepadanya. Habib Hussein menikah dengan Nyai Tua, salah seorang putri Matan. Pernikahan ini melahirkan 2 orang putra dan 2 orang putri, yakni Syarifah Khadijah, Syarif Abdurrahman, Syarifah Mariah, dan Syarif Alwi. Kemasyhuran Habib Hussein tersebar hingga ke kerajaan Mempawah sehingga Opu Daeng Manambun bermaksud mengundang Habib Hussein. Namun, undangan ini belum bersedia dipenuhi oleh Habib Hussein hingga 17 tahun kemudian. Kepindahan Habib Hussein ke Mempawah dipicu oleh ketidakcocokannya dengan Sultan Matan. Setelah mengabdi selama 17 tahun, datanglah kapal yang dinahodai oleh seorang bernama Ahmad asal Siantan Riau. Ia melakukan kesalahan dengan mengganggu seorang wanita istana. Sultan Muhammad Muazzuddin sangat marah dan ingin membunuhnya. Perkara ini dilimpahkan kepada Habib Hussein dan Sultan tentunya berharap agar nahoda itu dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi, Habib Hussein justru membebaskannya dari hukuman mati dan menyarankannya bertobat, meminta ampun kepada Sultan, serta membayar sejumlah denda. Nahoda Ahmad lantas menjumpai Sultan dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Sultan berpura-pura menerimanya dan menitahkan 2 buah perahu mengiringi kepulangan Ahmad ke kampung halamannya. Setibanya di muara sungai, para pengawal kerajaan tiba-tiba menyerang dan membunuh Nahoda Ahmad beserta seluruh anak buahnya. Barang-barang dagangan miliknya dirampas dan dibawa ke Muara Kayong. Peristiwa ini mengecewakan Habib Hussein yang menganggap bahwa Sultan tak lagi menghormati keputusannya. Habib Hussein teringat akan undangan Opu Daeng Manambun dan berniat pindah ke Mempawah. Tanpa pikir panjang, Habib Hussein menulis surat pada Opu Daeng Manambun yang menyatakan kesediaannya bermukim di Mempawah. Apabila Opu Daeng Manambun berkenan, ia minta dibuatkan sebuah rumah dan langgar di aliran Kuala Mempawah. Opu Daeng Manambun sangat gembira menerima surat Habib Hussein. Ia memerintahkan agar putra keduanya bernama Gusti Haji Jaladri Pangeran Mangku menjemput Habib Hussein dengan membawa 2 perahu besar. Ternyata Sultan Matan juga merestui kepergian Habib Hussein ini. Kedatangan Habib Hussein ke Mempawah ini terjadi pada sekitar 1755. 2 tahun kemudian, Opu Daeng Manambun menikahkan putrinya Utin Chandramidi dengan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, putra Habib Hussein. Tempat pemukiman yang didiami oleh Habib Hussein menjadi bertambah ramai dan menarik banyak pendatang. Karena makin banyak perahu yang ditarik galah bambu tertambat di dekat langgar Habib Hussein, tempat itu kemudian dinamai Galah Herang. 16 tahun lamanya, Habib Hussein berdiam di Mempawah. Sebagai penghormatan, ia digelari Tuan Besar Mempawah. Ia wafat pada 1770 pukul 2 siang dalam usia 64 tahun. Berdiri dan berkembangnya Kesultanan Pontianak. Kesultanan ini diawali ketika Syarif Abdurrahman Al-Qadri beserta saudara-saudaranya mengikuti pesan ayahnya mencari tempat kediaman baru. Setelah ayahnya wafat pada 1770, dengan menggunakan 14 perahu, Syarif beserta saudara dan para pengikutnya menyusuri Sungai Peniti hingga tiba di sebuah tanjung bernama Kelapa Tinggi Segendong. Beberapa waktu mereka tinggal di sana, tetapi Syarif kemudian merasa bahwa tempat itu kurang cocok didiami. Oleh karena itu, mereka melanjutkan perjalanannya kembali ke hulu sungai dengan melayari Sungai Kapuas kecil. Di tengah jalan, mereka menemukan sebuah pulau kecil yang bernama Batu Layang.
Dikisahkan bahwa rombongan diganggu hantu-hantu yang mendiami pulau tersebut sehingga Syarif memerintahkan para pengikutnya untuk mengusir para makhluk halus itu. Setelah singgah sejenak di sana, rombongan melanjutkan kembali perjalanannya. Ada sumber yang mengatakan bahwa apa yang dimaksud makhluk-makhluk halus itu sesungguhnya adalah para perompak yang menjadikan kawasan itu sebagai sarangnya. Pada tanggal 23 Oktober tahun 1771, mereka tiba di daerah pertemuan antara Sungai Kapuas dan Landak. Rombongan memutuskan untuk menetap dan mendarat di sana. Mereka lalu menebang pepohonan yang berada di kawasan tersebut guna membangun tempat kediaman, masjid, dan istana. Inilah cikal bakal kota Pontianak. Pendaratan rombongan Syarif Abdurrahman Al-Qadri di atas kini diperingati sebagai Hari Jadi Kota Pontianak tanggal 23 Oktober tahun 1771. Selama 8 tahun, yakni tahun 1771 sampai tahun 1778 Syarif Abdurrahman membangun Pontianak. Syarif Abdurrahman Al-Qadri akhirnya dinobatkan sebagai Sultan Pontianak yang pertama dengan gelar Syarif Abdurrahman Ibnu Al-Habib Al-Qadri pada 1778. Penobatan itu dihadiri pula oleh Raja-Raja Riau, Mempawah, Landak, Kubu, dan Matan. Pada 1778, terjadi konflik dengan Sanggau karena rajanya tidak mengizinkan armada Syarif Abdurrahman melewati wilayahnya. Dengan dibantu oleh Raja Haji, putra Opu Daeng Celak saudara Opu Daeng Manambun, pasukan Syarif Abdurrahman berhasil menduduki Sanggau. Bahkan dalam perjanjian tanggal 5 Juli tahun 1779, VOC menyebut Pontianak dan Sanggau sebagai satu kerajaan. Berdirinya Kesultanan Pontianak tidak menyenangkan Kerajaan Landak karena menganggap bahwa wilayah yang ditempati oleh kerajaan baru itu merupakan daerah kekuasaannya. Negosiasi antara Pontianak dan Landak tak kunjung membuahkan hasil. Karenanya, Panembahan Landak lantas membawa kasus ini kepada Sultan Banten karena dahulu Banten pernah mengklaim Landak dan Sukadana sebagai wilayahnya. Belanda melihat pertikaian antara Landak dan Sukadana ini sebagai kesempatan memperluas pengaruhnya. Pada akhir 1778, Belanda mengutus Nicolas de Kloek ke Pontianak, tetapi tidak berhasil menjumpai Sultan Pontianak karena ia sedang berlayar ke Batavia guna menjumpai Gubernur Jenderal VOC. Kerabat Kesultanan Pontianak menyambut baik kehadiran de Kloek. Mereka mengirim para dayang untuk membawakan sirih dan hadiah lainnya ke kapal utusan VOC tersebut. Namun de Kloek salah sangka dan mengira bahwa pihak Pontianak hendak menyuapnya. Ia menolak segenap pemberian itu. Belakangan, Sultan Syarif Abdurrahman menjelaskan bahwa memang demikianlah adat istiadat menyambut tamu di negerinya. De Kloek lantas menempatkan pasukannya di seberang istana, yakni di tepi Sungai Kapuas. Kendati demikian, penempatan ini dilakukan tanpa meminta izin kepada Sultan Pontianak terlebih dahulu. Di lain pihak, Sultan mengutus putranya Syarif Kasim mengirim hadiah berupa berlian kepada Gubernur Jenderal VOC. Hal ini sebenarnya merupakan bagian strategi yang diterapkan Sultan Syarif Abdurrahman agar VOC tidak bercokol di Pontianak. Sultan sama sekali tak menginginkan de Kloek terlalu banyak berperan di negerinya. Pada tanggal 26 Desember tahun 1778, VOC mengakui Sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Pontianak dan Sanggau. VOC merasa berhak memberikan pengakuan ini karena berdasarkan perjanjian pada tanggal 26 Maret tahun 1778, Sultan Banten telah menyerahkan kawasan Landak termasuk Pontianak dan Sukadana kepada VOC. Dengan demikian, tamatlah kekuasaan Banten di sana. De Kloek kemudian dipanggil pulang dan dianggap gagal dalam misinya. VOC ingin mendirikan kantor perwakilan dagang di Pontianak dan mengutus Willem Adrian Palem ke sana pada awal Juli tahun 1779.
Sebuah perjanjian akhirnya ditandatangani Palem dan Sultan Pontianak pada tanggal 5 Juli tahun 1779. Isinya menyatakan bahwa Belanda meminjamkan kawasan Pontianak dan Sanggau kepada Sultan Pontianak. Peristiwa ini merupakan benih berkuasanya Belanda di Pontianak. Setelah itu, Palem meneruskan perjalanannya ke Ngabang, ibu kota kerajaan Landa. Ia menjelaskan perihal perjanjian yang telah dilangsungkan dengan Sultan Pontianak kepada Pangeran Sanca Natakusuma dari Landa. Raja Landak sesungguhnya tidak dapat menerima penyerahan sebagian wilayahnya kepada Pontianak. Ia merasa bahwa kawasan tersebut masih berada di bawah kekuasaannya. Sebaliknya, VOC yang menerima penyerahan Landak dan Sukadana dari Banten menganggap sah-sah saja perjanjian di atas. Pertikaian antara Landak dan Pontianak masalah perbatasan baru terselesaikan pada tanggal 3 Agustus tahun 1886. Langkah Belanda selanjutnya dalam menguasai Pontianak dituangkan dalam wujud monopoli perdagangan. Pontianak wajib menyerahkan segenap komoditas yang dikehendaki Belanda. Penanaman hasil bumi diawasi dengan ketat. Pajak ekspor dan impor harus dibagi dua antara VOC dan Kesultanan Pontianak. Selain itu, Sultan mengizinkan VOC mendirikan benteng di sebelah barat Sungai Kapuas. Sultan Syarif Abdurrahman menyerang dan menaklukkan Mempawah. Ia lantas mendudukkan putranya, Syarif Kasim sebagai panembahan Mempawah pada 1787. Sementara itu, Gusti Jamiril, Raja Mempawah terpaksa melarikan diri ke Karangan. Dengan demikian, Pontianak kini berkuasa pula atas Mempawah. Sebenarnya Sultan Syarif Abdurrahman ingin menguasai Landak pula. Namun dihalangi oleh Belanda yang juga ingin menanamkan kekuasaannya di daerah penghasil intan itu. Pendiri Kesultanan Pontianak, Syarif Abdurrahman mangkat pada tanggal 18 Februari tahun 1808 dan dimakamkan di Batu Layang. Atas persetujuan pemerintah kolonial Belanda, putra Syarif Abdurrahman yang bernama Syarif Kasim Al-Qadri tahun 1808 sampai tahun 1819 dinobatkan sebagai Sultan Pontianak kedua. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai raja atau panembahan Mempawah. Pada saat itu, Syarif Kasim menjalin hubungan langsung dengan pemerintah kolonial Belanda dan menandatangani kontrak politik tertanggal tanggal 27 Agustus tahun 1787. Penandatanganan ini dilangsungkan saat ayahnya yang menjabat sebagai Sultan Pontianak masih hidup. Sultan Syarif Abdurrahman tidak senang dengan perjanjian tersebut, tetapi sebenarnya ini strategi Belanda dalam menerapkan strategi pecah belah antara Sultan dengan putranya. Akibatnya, Sultan Syarif Abdurrahman tidak sudi menerima kehadiran putranya di Pontianak. Sultan lantas menunjuk putranya yang lain, Syarif Usman Al-Qadri sebagai calon penggantinya. Saat Sultan mangkat pada 1808, Syarif Kasim pulang ke Pontianak agar dapat memberikan penghormatan terakhir pada ayahnya. Syarif Usman yang merasa masih terlalu muda usianya mengalah kepada kakaknya dan bersedia menyerahkan kedudukan Sultan kepada Syarif Kasim. Sebenarnya, kaum bangsawan dan rakyat Pontianak lebih menyukai Syarif Usman. Demi menarik simpati mereka, Syarif Kasim berjanji bahwa ia akan menduduki singgasana selama 10 tahun saja dan melunasi segenap hutang orang tuanya. Demikianlah, pada tanggal 12 Maret tahun 1808, Sultan Syarif Kasim Al-Qadri melapor kepada Gubernur Jenderal di Batavia bahwa ia menjadi Sultan Pontianak menggantikan ayahnya. Ternyata Sultan Pontianak kedua ini merupakan pribadi yang kurang populer karena buruk perangainya. Ia ingkar janji dan tidak berhasil melunasi hutang orang tuanya. Bahkan ia malah menambah hutang-hutang baru dengan pedagang Inggris dan Cina. Tak jarang pula Sultan secara licik menghabisi nyawa musuh-musuhnya. Sultan Syarif Kasim banyak menjual barang-barang dan perabotan istana sehingga Sultan berikutnya terpaksa membeli berbagai perlengkapan guna mengisi keratonnya.
Perilaku sultan yang sewenang-wenang membangkitkan ketidaksenangan di kalangan kerabat Kesultanan Pontianak. Tatkala Sultan mengunjungi kerabatnya di Surabaya, ia dihadiahi sebuah cermin, suatu perlambangan agar Sultan bersedia berkaca demi memperbaiki kelakuannya. Kekuasaan atas Kepulauan Nusantara sementara waktu beralih ke tangan Inggris tahun 1811 sampai tahun 1816. Sultan Syarif Kasim menjalin hubungan yang harmonis dengan Inggris. Ketika Inggris hengkang dari Nusantara, Belanda menempatkan pasukan di Pontianak pada 1818 atas permintaan Syarif Kasim. Peristiwa ini menandai kembalinya kekuasaan Belanda. Pemerintah kolonial menyodorkan perjanjian kepada Sultan Syarif Kasim Al-Qadri yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari tahun 1819. Pokok isinya adalah sebagai berikut. 1. Kekuasaan atas Kesultanan Pontianak akan dijalankan oleh Sultan beserta pemerintah kolonial Belanda. 2. Pemerintah kolonial akan melindungi Sultan. 3. Pajak ekspor-impor, penjualan candu, dan monopoli garam akan diatur oleh pemerintah kolonial. 4. Peradilan terhadap orang-orang Eropa dan Cina merupakan wewenang Belanda, sedangkan peradilan orang-orang pribumi tetap merupakan wewenang Sultan. 5. Belanda akan membangun markasnya di Pontianak. Tidak semua kerabat kesultanan setuju dengan perjanjian-perjanjian yang diikat Sultan dengan pemerintah kolonial. Oleh karenanya, sebagian pihak yang tidak setuju lalu memilih meninggalkan istana dan membangun perkampungannya sendiri. Tempat pemukiman mereka selanjutnya dikenal sebagai Kampung Luar. Sultan Syarif Kasim Al-Qadri mangkat pada tanggal 25 Februari tahun 1819. Saudaranya Syarif Utsman Al-Qadri tahun 1819 sampai tahun 1855 menjadi Sultan Pontianak menggantikannya. Belanda mengadakan perjanjian dengan Sultan pada tanggal 16 Maret tahun 1822. Salah satu isinya adalah Sultan tidak memperoleh lagi pembagian hasil dari pemerintah Belanda dan sebagai gantinya akan memperoleh tunjangan sebesar 42.000 gulden per tahunnya. Pada perjanjian tertanggal tanggal 14 Oktober tahun 1823, peradilan yang berada di bawah wewenang Belanda diperluas kepada orang-orang pribumi. Sultan Syarif Utsman dikenal sebagai perintis pembangunan Masjid Jamik yang pendiriannya diawali pada 1812. Sultan ketiga Pontianak ini merupakan pelopor pembangunan istana kesultanan yang lebih besar. Tiang bendera di depan istana yang didirikannya masih berdiri kokoh hingga sekarang. Sultan menulis surat kepada Gubernur Jenderal Van der Capellen tertanggal tanggal 27 Mei tahun 1823 yang mengabarkan bahwa ia telah menerima 20 pucuk senjata serta harta bendanya yang tertinggal di Semarang. Pada 1855, Sultan mengundurkan dirinya dan digantikan oleh putra tertuanya, Syarif Hamid Al-Qadri tahun 1855 sampai tahun 1872. Ia sendiri wafat 5 tahun kemudian yakni pada tahun 1860. Syarif Hamid Al-Qadri selaku Sultan Pontianak keempat menandatangani perjanjian pada 1856. Isinya tidak begitu berbeda dengan perjanjian-perjanjian sebelumnya. Salah satu perubahan adalah besaran tunjangan bagi Sultan yang dinaikkan menjadi 50.400 gulden. Sementara itu, keluarga Sultan Syarif Kasim dan Syarif Utsman akan mendapatkan tunjangan 6.000 gulden per tahunnya. Semenjak saat itu, wewenang peradilan di lingkungan Kesultanan Pontianak diserahkan kepada Residen Belanda. Berdasarkan surat keputusan Residen Borneo Barat pada tanggal 4 Januari tahun 1857, Belanda memasukkan distrik Cina di Mandor ke dalam wilayah Kesultanan Pontianak, sebagai imbalan sikap netral Sultan saat berlangsungnya Perang Kongsi.
Sultan Syarif Hamid wafat pada tanggal 22 Agustus tahun 1872. Putra tertuanya, Syarif Yusuf Al-Qadri tahun 1872 sampai tahun 1895 tampil sebagai Sultan Pontianak berikutnya. Semasa pemerintahannya datang seorang ulama dari Singapura bernama Sayyid Muhammad Saleh. Ia menyebarkan ajaran Islam yang fanatik dan menganggap dirinya sebagai orang suci sehingga meresahkan masyarakat. Oleh karenanya, pihak kesultanan dan pemerintah kolonial Belanda mengembalikannya ke Singapura. Berdasarkan perjanjian pada tanggal 22 Agustus tahun 1872, kekuasaan kepolisian di luar daerah yurisdiksi pemerintah kolonial Belanda akan diserahkan kepada Kesultanan Pontianak. Orang-orang Bugis Banjar, Bangka, dan Belitung banyak bermigrasi ke Pontianak semasa pemerintahan Sultan Syarif Yusuf Al-Qadri. Mereka juga membangun perkampungannya masing-masing. Peristiwa penting lainnya adalah diselesaikannya sengketa perbatasan antara Pontianak dan Landak yang dituangkan dalam perjanjian pada tanggal 3 Agustus tahun 1886. Sepeninggal Syarif Yusuf Al-Qadri, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri tahun 1895 sampai tahun 1944 mewarisi singgasana Pontianak dari ayahnya. Wewenang kekuasaan Sultan Pontianak makin diperkecil Belanda berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 26 Maret tahun 1912 yang berbunyi, pegawai kesultanan ditentukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Hukum pidana dan perdata Belanda ditetapkan di lingkungan kesultanan serta dihapuskannya hukum Islam. Seluruh pegawai kesultanan akan digaji oleh Belanda. Berdasarkan ketetapan di atas, Kesultanan Pontianak tidak diperkenankan lagi mengangkat atau memberhentikan pegawainya tanpa persetujuan pemerintah kolonial. Meskipun peran kesultanan makin kecil, sektor pendidikan semakin berkembang pesat di Pontianak. Berbagai institusi pendidikan baik di bawah pembinaan organisasi Islam, misi Katolik, atau Zending Protestan mulai bermunculan di Pontianak. Sultan Syarif Muhammad sendiri mendirikan perguruan Al-Qadriyah, suatu lembaga pendidikan Islam bagi keluarga kesultanan. Selain itu, ia turut mendorong pendirian sekolah-sekolah demi mencerdaskan rakyatnya, juga dalam kegiatan kepanduan peran Sultan tidaklah kecil. Syarif Muhammad merupakan penguasa Pontianak pertama yang mengenakan pakaian kebesaran model Eropa sebagai seragam resminya, selain busana ala Melayu. Kerabat kesultanan lainnya juga mengenakan seragam yang sama. Kemajuan dalam bidang perekonomian dan perdagangan dialami Pontianak semasa pemerintahan Sultan Syarif Muhammad. Para petani Melayu dan Tionghoa berhasil memajukan perkebunan karet sebagai salah satu komoditas ekspor. Sementara itu, orang-orang Bugis tidak mau ketinggalan membuka perkebunan kelapa di daerah Sungai Kakap, Sungai Rengas, Jungkat, dan Peniti. Organisasi politik berkembang pula di Pontianak dan anggota keluarga Kesultanan Pontianak tanpa terkecuali turut berkiprah di dalamnya. Berbagai organisasi pergerakan nasional masa itu adalah Parindra Partai Indonesia Raya, Muhammadiyah, dan PAB Persatuan Anak Borneo. Beberapa kerabat kesultanan merupakan penentang Belanda yang gigih. Pangeran Bendahara Syarif Jakfar, paman Sultan Syarif Muhammad dengan berani memprotes penerapan pajak yang sangat membebani rakyat pada 1912. Karena bersikeras menolak membayar pajak, pemerintah kolonial mengusir Pangeran Bendahara Syarif Jakfar dari Pontianak. Ia akhirnya memutuskan pindah ke Mekah. Kepergiannya beserta anggota keluarganya diiringi oleh masyarakat Pontianak yang bersimpati terhadap perjuangannya. Kerabat lainnya, Pangeran Adipati Syarif Hussein tidak kalah beraninya. Ia bahkan pernah memukul pemungut belasting dengan tongkatnya. Pangeran Adipati tak ketinggalan berpartisipasi dalam organisasi pergerakan nasional dan menjadi salah satu pengurus PAB. Belanda berniat melemahkan Parindra dengan memberikan bantuan kepada PAB,
tetapi Parindra menyusupkan anggotanya ke dalam PAB sehingga niat Belanda tersebut gagal. PAB malah menjadi salah satu wadah perjuangan nasional. Suatu ketika, Parindra mengadakan rapat tertutup di gedung Bioskop Excellent. Sebagai wujud simpatinya terhadap pergerakan nasional, Pangeran Adipati bersama 30 kerabat kesultanan lainnya menghadiri pertemuan tersebut. Sultan Syarif Muhammad kerap mengadakan kunjungan ke berbagai daerah di lingkungan Hindia Belanda. Pada 1930, ia mengunjungi Istana Mangkunegaran di Solo. Saat ulang tahun Ratu Wilhelmina pada tanggal 31 Januari tahun 1938, Sultan Syarif Muhammad diundang ke negeri Belanda. Tidak lama kemudian pecah Perang Dunia II dan Jepang yang berambisi menjadi penguasa Asia melakukan ekspansi militernya. Mendung kini membayangi Asia, termasuk Kepulauan Nusantara. Tamatnya kekuasaan pemerintah kolonial Belanda kini tinggal menghitung hari saja. Kesultanan Pontianak selama penjajahan Jepang. Penjajahan Jepang membawa penderitaan bagi rakyat Pontianak. Penyerbuan Jepang ke Pontianak diawali pada tanggal 19 Desember tahun 1941, sekitar pukul 11 siang. Pesawat tempur Jepang menjatuhkan bom secara brutal sehingga banyak warga sipil yang tewas. Tujuan pengeboman ini sebenarnya adalah asrama militer Belanda yang ada di Kampung Bali, tetapi tetap saja banyak penduduk yang menjadi korban. Pengeboman terus dilanjutkan pada 22 dan tanggal 27 Desember tahun 1941 sehingga Kampung Bali, Parit Besar, dan bagian Pontianak lainnya rata dengan tanah. Tidak sedikit pula kapal-kapal yang menjadi sarana transportasi saat itu ditenggelamkan. Pesawat tempur yang melakukan misi penyerangan terhadap Pontianak ini jumlahnya ada 9 dan berpangkalan di Davao Mindanao Selatan yang telah ditinggalkan pasukan Amerika. Itulah sebabnya kejadian ini disebut peristiwa kapal terbang 9. Setelah diluluhlantakkan oleh bom, armada Jepang baru mendarat di Pontianak pada tanggal 22 Januari tahun 1942 dengan kekuatan berjumlah 3.000 orang. Para anggota Kaigun Angkatan Laut Jepang merupakan bagian satuan tempur pasukan ke-29 yang sebelumnya telah menguasai Sarawak. Pendaratan itu tidak mengalami perlawanan berarti karena pasukan Belanda Kenil telah hancur lebur. Belanda tidak mempunyai pilihan selain mengundurkan pasukannya, kendati sempat bertahan sebentar di Gunung Pendering, 45 km sebelah timur Singkawang. Sambil melakukan pengunduran diri, Angkatan Perang Belanda menghanguskan kota-kota yang ditinggalkannya yang justru menambah penderitaan rakyat. Jepang membagi dua pasukannya setelah menguasai Pemangkat dan Singkawang, yakni ke arah selatan dan timur. Pasukan yang bergerak ke selatan bergabung dengan pasukan yang telah mendarat terlebih dahulu di muara Sungai Kapuas. Mereka kemudian berupaya merebut Pontianak. Sementara yang bergerak ke arah timur ditugaskan merebut pangkalan udara Sanggau Ledo Singkawang II. Dengan direbutnya pangkalan udara ini, secara praktis kekuatan militer Belanda mengalami kelumpuhan total, kekuasaannya boleh dikatakan telah tamat. Kota Pontianak dikuasai Jepang sepenuhnya pada awal Februari tahun 1942. Pasukan Belanda yang melarikan diri berhasil ditawan oleh Jepang. Pegawai pemerintah Belanda banyak mengalami nasib yang tragis, seperti 2 orang pegawai bank pemerintah di Pontianak yang dipancung kepalanya oleh Jepang. Pada mulanya, Jepang dianggap sebagai pembebas dari kekuasaan Belanda. Mereka mempropagandakan kebencian terhadap bangsa Barat. Namun, pada kenyataannya mereka justru melakukan kejahatan dan kebengisan yang luar biasa terhadap bangsa Indonesia. Jepang melakukan eksploitasi besar-besaran baik terhadap sumber daya alam ataupun manusia di wilayah-wilayah yang didudukinya. Para pekerja paksa yang disebut Romusha diperlakukan dengan penuh kekejaman,
yakni dipaksa bekerja tanpa batas waktu dan memperoleh jatah makanan seminim mungkin sehingga banyak di antara mereka yang meninggal, padahal mereka mempropagandakan bahwa para tenaga Romusha adalah pahlawan-pahlawan bangsa. Bahkan gelombang pertama Romusha dilepas dengan upacara kebesaran. Pemerasan Jepang terhadap kekayaan alam negeri jajahannya menimbulkan kehancuran ekonomi sehingga kekurangan terjadi di segala bidang. Jepang memanfaatkan pula cara-cara teror dalam mengintimidasi rakyat. Mereka menculik pula kaum wanita untuk dijadikan pemuas nafsunya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila perlawanan terhadap Jepang meletus di mana-mana. Pada kurang lebih tahun 1943 sampai tahun 1944, Jepang mencurigai adanya gerakan di Kalimantan Barat yang hendak memberontak terhadap kekuasaan mereka. Oleh karenanya, Jepang menangkapi dan membunuh para sultan, pemuka masyarakat, serta kaum pedagang yang sebagian besar berasal dari etnis Cina. Sultan Pontianak, Syarif Muhammad Al-Qadri tahun 1895 sampai tahun 1944 juga tidak luput dari kekejaman Jepang. Berikut ini adalah kisah penangkapannya sebagaimana yang termuat dalam buku karya Syafaruddin Utsman dan Isnawi Tadin. Peristiwa menyedihkan tersebut terjadi pada tanggal 24 Januari tahun 1944 sekitar pukul 3. Sepasukan tentara Jepang mendatangi Istana Kadriyah, kampung dalam Pontianak dengan membawa senjata lengkap. Suasana saat itu sungguh mencekam. Mereka berpencar dan menggedor rumah-rumah yang didiami keluarga Al-Qadri dengan membawa bayonet terhunus. Mereka memasuki rumah-rumah dengan membawa lampu senter dan daftar berisikan nama-nama orang yang dicari beserta fotonya. Seluruh penghuni rumah dikumpulkan dan dipilih mana yang termasuk dalam daftar tersebut. Para korban kemudian diikat dengan benda seadanya, baik itu taplak meja, karung, dan lain sebagainya. Sultan Muhammad saat itu baru saja selesai makan setelah menunaikan sholat tahajud. Ketika diberitahu mengenai penangkapan oleh Jepang, ia tampak tenang-tenang saja dan mengatakan bahwa Jepang sedang mencari orang-orangnya, tetapi tiba-tiba muncul tentara Jepang yang hendak menangkapnya. Awalnya Sultan hendak diperlakukan seperti korban-korban lainnya, namun ia menolak dan menyatakan dengan berwibawa bahwa ia tak akan melarikan diri. Di samping istana, Ratu Anom Bendahara mendapatkan pukulan dari serdadu Jepang karena memprotes perlakuan terhadap suami dan anggota keluarganya yang lain. Jepang juga merampok harta kekayaan kesultanan, termasuk senjata-senjata bertatahkan berlian dan mahkota emas murni. Para korban kemudian dikumpulkan di dekat tiang bendera yang ada di halaman istana sebelum dinaikkan ke atas motor air. Hingga petang keesokan harinya, istana masih dikepung oleh orang-orang Jepang. Selain mencari orang-orang yang belum ditemukan, mereka juga masih berupaya menjarah benda-benda berharga lainnya. Salah seorang putra Sultan Muhammad yang bernama Syarif Abdul Muthalib berhasil meloloskan diri dengan mengelabui tentara Jepang. Karena tidak berhasil menemukannya, Jepang membuat janji palsu dengan mengatakan bahwa bila pangeran menyerahkan diri maka Sultan akan dikembalikan. Atas desakan saudari-saudarinya yang mengharapkan kepulangan Sultan dan juga karena kehendak sendiri, pangeran itu menyerahkan dirinya. Ternyata mereka semua tidak pernah pulang dalam keadaan hidup. Semenjak saat itu, keluarga kesultanan dilanda kecemasan, terutama setelah mendengar berita pada tanggal 1 Juli tahun 1944 yang dimuat harian Borneo Shinbun mengenai pembantaian massal yang dilakukan Jepang. Setelah Jepang menyerah kalah, kalangan istana dan keluarga korban lainnya mengadakan perjalanan ke ladang pembantaian di Mandor. Mereka disertai pula anggota pasukan sekutu dan penunjuk jalan orang Jepang yang diborgol. Pemandangan yang dijumpai saat itu sungguh mengerikan. Tulang belulang tampak berserakan di mana-mana.
Jenazah Sultan Muhammad baru ditemukan belakangan atas informasi seorang hukuman bernama Mat Kapang yang ikut mempersiapkan tempat penguburannya di belakang kompleks Susteran Pontianak. Segera dilakukan penggalian dan ternyata kondisi jenazah masih dalam keadaan utuh. Setelah dibawa ke Rumah Sakit Sungai Jawi dan mendapat visum dari Dr. Sudarso, Sultan dimakamkan dengan upacara kebesaran di pemakaman Raja-Raja, Batu Layang, Pontianak. Sementara itu, jenazah korban-korban lain dari kalangan Kesultanan Pontianak tidak pernah ditemukan. Kesultanan Pontianak pada era kemerdekaan. Musibah yang menimpa Kesultanan menyulitkan pencarian calon pengganti bagi almarhum Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Hingga menyerahnya bala tentara Jepang, jabatan Sultan Pontianak tetap kosong. Pada tanggal 29 Agustus tahun 1945 kerabat Kesultanan mengadakan musyawarah memilih Sultan baru. Berdasarkan tradisi, dua orang putri Sultan yang masing-masing bernama Syarifah Maryam dan Syarifah Fatimah berhak menggantikan ayahnya. Namun, keduanya menolak karena tidak sanggup mengemban tanggung jawab yang berat dan selain itu belum pernah ada penguasa wanita dalam sejarah Kesultanan Pontianak. Kerabat Kesultanan akhirnya sepakat memilih di antara 5 cucu Sultan, yakni Syarif Taha, berusia 18 tahun dan masih bersekolah di Pontianak. Syarif Yan Ahmad, berusia 16 tahun dan masih bersekolah di Makassar. Syarif Hashim, berusia 15 tahun dan masih bersekolah di Makassar. Syarif Ibrahim, berusia 17 tahun, bersekolah di Pontianak. Syarif Yusuf, berusia 15 tahun, bersekolah di Pontianak. 3 putra yang disebut pertama kali merupakan anak Syarifah Fatimah, sedangkan sisanya adalah putra Syarifah Maryam. Pengangkatan Sultan baru juga dilangsungkan atas desakan warga suku Dayak. Di antara mereka berlima, Syarif Taha terpilih menjadi Sultan Pontianak. Organisasi PPRI Pemuda Penyongsong Republik Indonesia, yang didirikan pada tanggal 5 September tahun 1945 sebagai wujud dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan RI menyambut gembira pengangkatan Syarif Taha Al-Qadri sebagai Sultan Pontianak karena ia bersimpati terhadap perjuangan. Pada tanggal 14 Oktober tahun 1945, pasukan sekutu yang dipimpin Kolonel Cotton mendarat di Pontianak. Belanda dengan NICA-nya yang hendak menegakkan kembali supremasinya atas Kepulauan Nusantara turut membonceng kehadiran sekutu. Suasana menjadi kacau karena menimbulkan bentrokan dengan para pemuda PPRI yang siap mempertahankan kemerdekaan tanah airnya. Tanpa mengindahkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang telah dikumandangkan, NICA membentuk pemerintahannya. Dr. Van der Zal diangkat sebagai Residen Kalimantan Barat pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Putra sulung Sultan Syarif Muhammad bernama Syarif Hamid Al-Qadri semasa penjajahan Jepang ditahan di penjara Batavia. Ia memasuki Akademi Militer di negeri Belanda KMA pada tahun 1933 dan lulus 4 tahun kemudian pada tahun 1937. Setelah itu, ia dilantik sebagai perwira kenil dengan pangkat Letnan II. Syarif Hamid selanjutnya ditugaskan di berbagai tempat, seperti Malang, Balikpapan, dan lain sebagainya. Sebagai seorang perwira kenil, ia dipenjara oleh Jepang. Bersamaan dengan mendaratnya pasukan sekutu, ia dibebaskan dari tahanan. Syarif Hamid Al-Qadri kemudian mendengar mengenai musibah yang menimpa kaum kerabatnya di Pontianak. Letnan Gubernur Jenderal Van Mook melihat potensi Syarif Hamid selaku seorang pemimpin yang sanggup memimpin daerahnya bersama Residen NICA. Karena itu, pada tanggal 17 Oktober tahun 1945, Syarif Hamid bersama Van Mook terbang ke Pontianak. Ternyata Syarif Taha telah dinobatkan sebagai Sultan Pontianak. Syarif Hamid segera menjumpai kemenakannya itu dan menanyakan berapa usianya.
Dijawablah kalau ia berusia kurang lebih dari 18 tahun. Syarif Hamid mengatakan bahwa Syarif Taha masih terlampau muda dan belum saatnya menjadi sultan. Namun dengan berani Syarif Taha menjawab bahwa ia diminta rakyat menjadi sultan dan bila tak bersedia maka suku Dayak akan memberontak. Pamannya membujuk agar Syarif Taha bersedia mengundurkan dirinya mengingat kondisi keamanan yang belum kondusif dan menyerahkan kedudukan sultan kepada dirinya. Syarif Taha akhirnya bersedia meletakkan jabatannya dan Syarif Hamid diangkat menjadi Sultan Pontianak dengan gelar Sultan Hamid II Al-Qadri tahun 1945 sampai tahun 1950. Setelah pengunduran dirinya itu, Taha Al-Qadri meneruskan sekolahnya di Pontianak. Ia belakangan diangkat sebagai Camat Sambat, Wedana Pontianak, anggota BPH Pemda Kodia Pontianak, Kabag Pemerintahan Pemda Kodia Pontianak, dan Kepala Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Hingga wafat pada tanggal 27 September tahun 1984, ia menjabat sebagai Ketua DPRD kedua Kodia Pontianak. Pelantikan Sultan Hamid II Al-Qadri sebagai Sultan berlangsung pada tanggal 29 Oktober tahun 1945. Dia merupakan pendukung konsep federal yang dianggap bertentangan dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sebagian kalangan mengatakan bahwa hal ini tidak berarti Sultan Hamid II bukan seorang nasionalis, hanya saja pandangannya yang berbeda mengenai bentuk negara. Pada mulanya, Sultan Hamid II berpangkat kolonel, tetapi setelah menjabat sebagai sultan pangkatnya dinaikkan menjadi jenderal mayor. Ia pernah memperoleh jabatan kehormatan sebagai ajudan Ratu Belanda. Para pemuda menganggap Sultan Hamid II terlalu dekat dengan Belanda, dan karena memandang bahwa bentuk federal merupakan yang terbaik bagi bangsa Indonesia, ia mendukung dibentuknya berbagai negara bagian. Padahal negara-negara tersebut sesungguhnya dimaksudkan Belanda memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Kendati demikian, sebagian kaum nasionalis justru memanfaatkannya sebagai wadah perjuangan. Sultan Hamid II menghadiri konferensi Malino pada tanggal 5 Juli tahun 1946 yang bertujuan mempersiapkan terbentuknya berbagai negara bagian. Belanda melakukan agresi militer 1 dan 2 terhadap pemerintah Republik Indonesia yang menuai kecaman dunia internasional. Perjuangan demi mencapai kemerdekaan dilakukan pula melalui meja perundingan. Presiden Soekarno mengadakan konferensi inter-Indonesia di Yogyakarta pada 19–23 Juli tahun 1948 antara RI dan BFO. Sultan Hamid II yang menjadi ketua BFO menghadiri konferensi meja bundar KMB di negeri Belanda. Bung Karno dan Bung Hatta merangkul Sultan Hamid II agar menyatukan visinya. Hasilnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan terbentuklah RIS, Republik Indonesia Serikat. Sultan Hamid II yang juga menjabat sebagai Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat diserahi jabatan sebagai Menteri Negara Zonder Portofolio dalam Kabinet RIS. Hal ini mengecewakan Sultan Hamid II karena ia berharap diserahi jabatan yang lebih penting. Ia menyatakan bahwa semasa menjadi menteri, tugasnya hanyalah menyiapkan gedung parlemen dan merancang lambang negara. Padahal, Sultan Hamid II mendambakan posisi sebagai Menteri Pertahanan. Selain itu, ia kecewa pula terhadap dominasi TNI dalam APRIS Angkatan Perang Republik Indonesia. Di samping itu, Komite Nasional Kalimantan Barat berniat mengangkat Dr. Sudarso sebagai kepala daerah menggantikannya dengan alasan bahwa Sultan Hamid dianggap telah melepaskan jabatannya karena duduk sebagai Menteri RIS. Kekecewaan ini berpuncak pada kerjasama antara Sultan Hamid II dengan Westerling yang sepakat menyerbu sidang Dewan Menteri RIS pada tanggal 24 Januari tahun 1950 di Pejambon, Jakarta. Menurut skenarionya, penyerbuan itu harus menembak mati Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai Menteri Pertahanan,
Ali Budiarjo sebagai Sekretaris Jenderal, dan Kolonel Simatupang. Agar tidak dicurigai, Sultan Hamid II juga akan dilukai, tetapi ringan saja. Kemudian sebagai langkah selanjutnya, Sultan Hamid II akan meminta izin Presiden Soekarno membentuk kabinet baru dengan dirinya sebagai Menteri Pertahanan. Kendati demikian, ia lantas menyadari kesalahannya dan mengupayakan agar rencana itu tak jadi dilaksanakan. Sidang Dewan Menteri bubar sebelum waktu yang direncanakan sehingga rencana pembunuhan menjadi gagal. Meskipun rencananya diurungkan, Sultan Hamid II tetap dianggap bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Ia pernah mengajukan gerasi kepada Presiden Soekarno tetapi ditolak. Daerah Istimewa Kalimantan Barat kemudian dibubarkan. Sesudah dibebaskan dari tahanan, semenjak 1967 hingga akhir hayatnya, Sultan Hamid II menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Indonesia Air Transport. Ia wafat pada tanggal 30 Maret tahun 1978 dan dikebumikan di Batu Layang, Pontianak. Semasa hidupnya, Sultan Hamid II menikah 2 kali, pertama dengan seorang wanita Belanda bernama Dina van Delden. Pernikahan ini dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Syarif Yusuf Al-Qadri atau Max Niko Al-Qadri, dan Syarif Zorah Al-Qadri atau Edith Denise Kori Al-Qadri, yang kedua dengan seorang wanita asal Yogyakarta bernama Nyi Reni. Perekonomian dan sosial kemasyarakatan. Kerajaan Pontianak atau Kadriah menjadi salah satu pusat perdagangan di pesisir barat Kalimantan. Barang-barang atau komoditas yang diperdagangkan adalah hasil bumi berupa karet, kopra, lada, pinang, rotan, kelapa, tepung sagu, dan lain sebagainya. Selain itu, barang tambang berupa emas dan berlian juga turut diperjualbelikan. Karena kedudukannya sebagai pusat perniagaan di Kalimantan, tidak mengherankan apabila Pontianak menarik banyak pendatang semenjak zaman dahulu, baik dari Kepulauan Nusantara sendiri seperti Bugis, Bali, Banjar, dan lain sebagainya, ataupun luar negeri Cina dan Arab. Selain perdagangan, rakyat juga menggantungkan hidup dari aktivitas pertanian, perladangan, dan perkebunan. Kaum pendatang yang tujuannya berniaga tidak jarang menetap di Pontianak. Oleh karenanya, Pontianak lalu terkenal dengan masyarakatnya yang multietnis. Penduduk biasanya tinggal berkelompok menurut etnisnya masing-masing sehingga ada kampung Arab, Cina, Melayu, dan lain sebagainya. Agama yang dianut juga beraneka ragam. Warga Melayu pada umumnya menganut agama Islam. Sementara itu, suku Dayak yang dianggap penduduk asli, ada yang masih menganut kepercayaan lamanya atau telah masuk agama Islam. Kaum keturunan Cina ada yang menganut agama Buddha atau kepercayaan leluhurnya. Dengan demikian, Pontianak juga memperlihatkan heterogenitas dalam hal keagamaan. Bersambung.